Oke, can you hear me, guys? Oke, guys, semoga kalian bisa mendengar apa yang Pak Amin bicarakan di sini ya. Oke, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, mungkin sudah diperkenalkan sama Pak Pungkas ya, bahwasanya di KIJ Keamanan Informasi dan Jaringan perkuliahan ini menggunakan team teaching atau sistem pengajaran secara tim. Jadi dosennya di sini itu ngetim gitu. Di sini ada dua dosen yaitu Pak Punggas dengan Pak Amin. Perkenalkan saya Muhammad Syaiful Amin. Ya, saya akan memberikan apa yang namanya apa perkuliahan atau katakanlah diskusi kalau saya lebih suka diskusi. Karena nanti pembelajaran ini akan dua arah lebih baik sih begitu. Jadi ketika saya lagi memberi sesuatu atau katakanlah informasi yang baru, kemudian kalian ada feedbacknya gitu. Jadi ya diskusi seperti itu lebih enak aja gitu sih ya. Kemarin sudah dari pertemuan satu tuh bagaimana perkuliahannya, kemudian bagaimana apa yang akan kita dapatkan setelah perkuliahan ini, endingnya apa gitu ya, sama Pak Pungkas gitu ya. Kemudian pertemuan terakhir itu ada TCP/IP, kalian udah ngobrolin tentang jaringan. Nah, kali ini kita di pertemuan 5 ini akan ngobrolin tentang malware gitu ya. Apa itu malware, terus kemudian jenisnya itu ada apa aja gitu. Kita akan obrolin di sini. Ini udah kerekam ya, insyaallah. Soalnya saya tadi udah bikin yang pertama itu dulu, terus belum kerekam ya sudah saya ulangi lagi. Saya mulai materinya dulu. Nah, di sini nih malware bisa turun. Bisa. Ya, pertemuan 5 malware. Malware itu apa sih? Oh, wait. Oke. Oke, kalau dari singkatannya, kalau dari singkatan itu malicious software. Jadilah malware, malicious software. Jadi malware itu software gitu ya. Nah, terus apa? Malware itu apa gitu ya? Software yang dirancang dengan tujuan untuk membahayakan, satu, kemudian menyusup, dua, kemudian merusak sebuah komputer. Nah, kalau di sini udah dikatakan membahayakan, berarti malware itu bahaya. Karena tujuannya untuk membahayakan, menyusup, entah itu mau merusak, entah itu mau mengambil data, entah itu mau apa. Nah, itu intinya malware itu bahaya gitu ya. Karena dia software yang merusak gitu. Kemudian lanjutan apa ini maksudnya? Lanjutan apa itu malware? Ya, malware itu dapat menginfeksi komputer dengan masuk melalui email satu atau hasil download internet. Makanya kalian ketika download internet itu hati-hati. Katakanlah kalian mau download Photoshop atau mau download apa gitu, program apa gitu. Kemudian yang sekiranya itu tidak sesuai dengan ukurannya gitu ya. Lebih baik itu nggak usah di-download. Memang itu berbentuk exe gitu ya, exe gitu, ekstensinya .exe gitu. Kadang oh ini nih, tapi itu belum tentu kalau itu tuh apa namanya aplikasinya gitu. Siapa tahu itu sebuah malware gitu ya, yang dipasang di situ, kemudian sudah masuk ke komputer Anda nih, ke sistem Anda, dia bisa menyebarkan diri gitu. Ya mau ngapain ya itu tergantung dari isinya itu apa. Jadi makanya hati-hati kalau misalnya kalian main internet atau download sesuatu. Kadang juga iklan banyak gitu kan. Oke, kemudian sorry, hasil download internet tadi dan program-program yang sudah terinfeksi. Ada juga beberapa program yang memang sudah terinfeksi, katakanlah kita apa ya, ya tadi itu download program apa gitu, atau misalnya game, ternyata di game itu udah ada infeksi malware-nya gitu. Nah, di situ kita memang harus hati-hati. Kemudian kebanyakan nih di sini penting, kebanyakan kejahatan komputer yang sering terjadi adalah pencurian informasi.
Ingat ya teman-teman, kalau dunia hacking atau hacker yang paling emergency itu bukan mengenai toolsnya atau alatnya atau software apapun, tetapi ini kalau kita ngobrolin hacking gitu ya, bukan di kecanggihan teknologinya, bukan di kecanggihan apa namanya tools-toolsnya gitu, bukan, tapi kecanggihan ini gitu. Saya tidak mengajari Anda untuk menghack satu. Yang kedua, perkuliahan ini bertujuan untuk meminimalisir adanya pencurian informasi gitu aja. Jadi kalian tahu. Nah sebenarnya apa aja gitu. Yang pertama dari sini semuanya berasal dari otak gitu. Ketika kalian mau katakanlah ngehack sesuatu itu enggak dengan selalu software, nah, tidak selalu dengan software. Katakanlah kamu mau minta password atau kok minta sih enak banget minta mau ngehack kok minta gitu. Katakanlah mau mencari password gitu. Ada namanya pendekatan apa ya dengan manusia gitu lah, dengan cara ngobrol, kemudian apa kita mencari informasi itu, gali informasi itu sudah kita hack. Katakanlah kita di kereta ngobrol sama ibu itu, Bu, gimana kabarnya, kemudian ngobrol panjang lebar, ngobrolin tentang anak. Biasanya password itu ada dari apa tanggal lahir anaknya tanggal apa lahir kapan umur berapa gitu dengan cara-cara seperti itu gitu. Nah itu kan balik lagi ke otaknya gitu. Nggak, apalagi kalau kalian misalnya nonton film-film hacking gitu ya. Sudah banyak film-film hacking atau hacker yang keren banget gitu. Cara-caranya itu banyak gitu loh, unik. Ada yang masuk ke gedung, kemudian nansep apa gitu. Ada yang hanya mencari informasi lewat orang yang lobby gitu, yang di lobby, orang yang di front office misalnya, itu seperti itu. Jadi dunia hacking itu atau hacker itu tidak selalu dengan menggunakan aplikasi atau tools gitu ya. Tapi ini yang perlu kita apa namanya ya perdalami, pertajam gitu. Tapi sekali lagi di sini kita itu bagaimana menyikapi pencurian data gitu. Nah, ini yang harus kita pegang itu. Bayangkan kejahatan komputer yang sering terjadi adalah pencurian informasi personal maupun company gitu. Atau pembentukan sebuah backdoor ke komputer Anda di mana seseorang bisa mendapatkan akses ke komputer Anda. Ini kalau udah dapat aksesnya ya udah mereka bisa ngapain aja gitu. Tanpa pengetahuan dan izin Anda. Hati-hati Anda. Software yang membantu orang-orang untuk melakukan hal izin ini tanpa izin Anda bisa dianggap sebagai malware. Jadi softwarenya itu bisa disebut dengan malware. Ya apa ya namanya? Ya memang antivirus katakanlah anti malware gitu ya. Anti malware itu diciptakan oleh manusia. Tapi ya biasanya sebelum ada anti malware kita bikin malwarenya dulu gitu kan. Itu orang-orang iseng saja yang atau memang orang-orang yang tertarik untuk apa ya cari informasi tentang komputer atau tentang apa ya data yang ada di komputer orang lain atau yang dimiliki orang lain gitu. Lanjut dulu jenis-jenis malware. Nah di sini mungkin hari ini lebih banyak di apa ya di jenis malware kali ya ngomongin banyak jenis malware gitu. Yang pertama ada virus, ada worms, trojan horse, rootkits, sampai ada keylogger, grave, sampai logic bomb. Ini yang kita deteksi sampai sebelah sini. Barangkali teman-teman seperti saya bilang tadi diskusi, barangkali teman-teman lebih tahu banyak gitu atau ada jenis malware yang lain Pak, ini namanya ini gitu kan. Nanti disampaikan saja gitu atau kita diskusikan softwarenya ngapain aja gitu, terus apa yang didapat gitu, terus bentuknya seperti apa gitu. Itu nanti kita diskusikan. Yang pertama ada virus. Nah, kalau virus ini mendistribusikan salinan, jadi apa namanya ya? Dia itu kayak ngopi sendiri gitu. Ngopi terus. Mendistribusikan salinan program sendiri dengan cara apapun untuk menyebar. Sekali lagi untuk menyebar kalau virus ini. Nah, ciri lain yang umum terjadi adalah mereka selalu tersembunyi di dalam sistem. Kadang kan kita nggak tahu ya di C itu ya sistemnya kan masuk ke dalam rootnya gitu. Sehingga sulit untuk mendeteksi eksistensinya tanpa program keamanan khusus yang disebut dengan antivirus.
Sekali lagi kalau antivirus dibuat berarti sebelumnya sudah ada virusnya gitu ya. Ya pandemi ini mungkin waduh ini nanti ngomongnya kemana-mana nih, konspirasi lah apalah, corona lah, waduh corona udah ada antivirusnya berarti corona oh, enggak, saya nggak ngomong seperti itu. Tapi di dunia komputer gitu ya, antivirus biasanya diciptakan karena memang sudah tahu virusnya dulu. Toh virus juga memang dibuatkan kalau di dunia komputer nih ya, kita nggak ngomongin dunia medis atau dunia yang lain. Kemudian pencegahan adalah pencegahannya dengan software anti malware dan aktifkan fungsi firewall-nya. Ingat kalau firewall itu biasanya dinding utama dari keamanan. Walaupun tidak semua aplikasi atau kegiatan yang ada di komputer atau di jaringan itu kedetek semua sama firewall, tapi paling tidak kalau sudah ada firewall itu sudah menjadi dinding utama keamanan gitu untuk menolak sesuatu atau malware yang masuk gitu. Ada worms. Worms itu software mandiri yang beraplikasi tanpa menargetkan dan menginfeksi file tertentu yang sudah ada di komputer gitu ya. Coba artinya. Software kecil atau program kecil yang mereplikasikan diri dalam komputer untuk menghancurkan data-data. Jadi dia itu replikasi itu apa ya? Jadi mereplika, ya membuat seperti dirinya sendiri gitu, replika lagi, sama sih kayak tadi memperbanyak diri sendiri kayak virus gitu ya. Tapi sini lebih ke replikasi. Biasanya menarasikan file sistem operasi dan bekerja sampai drive menjadi kosong. Ini yang apa namanya ya? Yang bahaya ketika kita punya file di drive gitu ya, kemudian masukkan worm terus karena jadi hilang semua gitu, terus apa yang terjadi ya udah nangis gitu kan. Makanya untuk menghindari itu pencegahan untuk sekarang adalah software antivirus atau anti malware sama softwarenya itu ya di komputer kita hasil antivirus atau anti malware gitu. Ada rootkits, koleksi software yang dirancang khusus untuk memperbolehkan malware untuk mengumpulkan informasi. Di sini itu nggak hanya satu software aja gitu ya, tapi dia beberapa software yang dikoleksi jadi satu, kemudian dia mengumpulkan informasi ini. Ya bahaya juga rootkits itu. Ini bekerja di balik layar sehingga pengguna tidak akan curiga. Pencegahannya ya anti malware, firewall, log monitoring dan lain-lain. Lainnya apa? Ya nanti bisa kita bicarakan lanjut. Ransomware memblokir akses ke data korban. Ransomware itu memblokir akses ke data korban agar bisa mengancam untuk mempublikasikannya atau menghapusnya sampai uang tebusan dibayar. Nah, ini yang sering sekali terjadi. Jadi kadang-kadang ada perusahaan A atau company A. Kalau kalian mungkin search gitu ya di portal berita ransomware katakanlah kejadian ransomware itu nanti perusahaan-perusahaan mana aja itu ada di beberapa berita lah ya. Yang kemudian sudah ke blok nih datanya mereka nggak bisa akses. Ya kemudian dia minta tebusan udah dibayar akses bisa dibuka lagi tapi tetap mereka udah punya kuncinya gitu dan itu memang membahayakan. Ingat ya hacking atau dunia hacker gitu ya. Saya sangat tidak setuju sekali apabila memang hacking ini digunakan untuk yang tidak baik gitu ya. Karena apa? Bisa membahayakan nyawa sih. Ujung-ujungnya itu membahayakan nyawa. Katakanlah kalian menghack lampu di bandara gitu. Orang lagi mau landing, kemudian nggak ada lampunya, terbang habis bensin pesawat namanya apa ya? Saya lupa. Ya habis kemudian di laut jatuh pesawatnya, crash, itu membahayakan. Atau di lampu merah misalnya. Saya sangat tidak menyarankan bagi teman-teman untuk menghack, apalagi menghack nilai ya yang ada di sistem
online Anda itu nilainya diganti jadi apa gitu. Waduh, saya tidak menyarankan sekali. Nanti di situ dikasih namanya, ganti nama, diajarin sama dosennya Pak Amin gitu. Aduh, Anda jangan main-main Anda. Enggak ya, jangan seperti itu ya. Nah, ini tadi kalau ransomware itu memprogramnya atau menghapusnya sampai uang tebusan terbayar. Itu minta tebusan sampai banyak. Pencegahannya ya backup data secara berkala. Ya, teman punya kalian juga di backup tuh yang ada di laptop biar katakanlah kena ransomware udah aman gitu. Ya mau ditaruh di drive eksternal atau di cloud gitu ya. Lanjut ke Keylogger, software yang menyimpan semua informasi yang diketik dengan menggunakan keyboard. Apa ya? Ya kalian bisa download Keylogger lah kalau misalnya mau tahu password teman kalian gitu. Kemudian pencegahannya ya update password rutin. Nah, paling aman sih seminggu sekali, cepatannya sebulan sekali paling enggak password Anda itu diganti. Gitu. Kenapa sih apa namanya ya ganti password gitu loh? Sosial media Anda ini atau email Anda mungkin banyak yang penting atau banyak yang banyak yang kayak gitu bisa diretas atau dilihat orang datanya itu kan wah bisa berapa ini kita gitu kan, atau data-data penting perkuliahan yang harusnya ini judul jurnal saya mau bikin kemudian colong sama teman atau colong sama orang lain, wah ini ada penelitian bagus ini judulnya gue ambil lah gitu, oh itu makanya itu data penting. Namanya grayware, aplikasi dan files yang tidak diinginkan tetapi tidak diklasifikasikan sebagai malware. Cuma dia dapat memperburuk kinerja sebuah komputer dan menyebabkan risiko keamanan. Bisa jadi risikonya crash, komputernya crash atau komputernya itu ngeload seperti kerja banyak banget gitu. Nah itu sih grayware. Adware itu dicegah nonaktifkan pop-up, spyware mencegah dengan tidak mencentang install software tambahan pada saat install software. Hati-hatilah kalau install software apapun, apalagi yang kalian install dari download dari internet. Ada backdoor itu apa ya? Sebuah backdoor di software atau sistem komputer pada umumnya merupakan portal yang tidak terdokumentasi. Nah, intinya tidak terdokumentasi yang memungkinkan administrator masuk ke sistem untuk melakukan troubleshoot atau melakukan perawatan. Nah, pencegahannya apa? Keamanan multi cabang yang mencakup software, firewall, anti malware, pemantauan jaringan, pencegahan sekaligus deteksi intrusi dan perlindungan data. Nah, ini ngobrolin deteksi intrusi itu nanti di pertemuan 7 ada deteksi intrusi. Ada rogue security software. Tujuan rogue security software adalah menipu Anda, menipu usernya agar percaya bahwa komputer user itu terinfeksi dengan beberapa ancaman serius. Ini hanya menipu saja. Sebenarnya sih nggak ada apa-apa juga. Kemudian untuk menipu untuk menginstal dan membeli software keamanan palsu yang mereka buat sendiri. Sebenarnya sama aja ketika kalian dapat SMS ini nih, mama minta pulsa atau SMS yang Anda dapat hadiah dari bank atau dari apa gitu. Kemudian Anda harus klik ini gitu. Masukkan email, masukkan password yang mana email itu sebenarnya email kalian sendiri. Nah, mereka kan udah merekam gitu kan emailmu sama passwordnya. Mereka bisa masuk aja ke hampir semua sosial media kalau emailnya sama atau emailmu. Ya gitu lah. Jadi dia itu hanya menipu aja. Makanya sekali lagi ini kata Cak Lontong nih, mikir. Pencegahan firewall dan anti malware berarti saat mengklik tautan atau lampiran dalam pesan email. Spam itu ya banyak juga. Hati-hati lah. Apalagi yang iklan gitu. Bahaya sekali ya. Ada browser hijacker didefinisikan sebagai sebuah software yang tidak diinginkan yang mengubah pengaturan browser web tanpa izin pengguna. Ini ya.
Software mengubah browser. Pencegahannya ya pasal menjalankan software anti malware dan keamanan browser Anda ke tingkat tinggi. Logic bomb bisa dibaca sendiri. Jahat pada komputer akan memeriksa suatu kumpulan kondisi di sistem. Kalau logic bomb itu mudah masuk ke sistem logic ya, log, sistem log. Oke, terima kasih untuk pertemuan kelima. Itu dulu. Sekali lagi ini bersifat diskusi. Silakan barangkali ada yang bertanya atau Pak mau diskusikan apa gitu. Itu silahkan. Kemudian kita diskusikan bersama-sama di sini gitu ya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di pertemuan ke-6. Saya tutup dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay happy. Bye.